Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Pertandingan perebutan peringkat ketiga antara Timnas Indonesia U23 dan Irak U23 di Piala Asia U23 2024 telah menjadi sorotan utama para pecinta sepak bola. Tak hanya karena persaingan ketat untuk meraih posisi tersebut, tetapi juga karena dua wasit kontroversial yang akan memimpin laga tersebut. Dipimpin oleh wasit asal Arab Saudi, Majed Mohamed Al-Samrani, pertandingan antara Indonesia dan Irak menjadi sorotan setelah sejumlah keputusan kontroversial yang pernah dibuat oleh Al-Samrani dalam pertandingan sebelumnya. Salah satunya adalah saat memimpin pertandingan antara Indonesia dan Australia di grup A Piala Asia U23 2024. Dalam pertandingan tersebut, Al-Samrani memberikan hadiah penalti untuk Australia setelah tendangan Muhammad Toure mengenai lengan Komang Teguh. Meski penalti tersebut tidak berbuah gol karena aksi brilian dari kiper Timnas Indonesia U23, Hernando Ari, namun keputusan tersebut masih meninggalkan jejak kontroversi bagi Al-Samrani. Keputusan kontroversial lainnya yang melibatkan Al-Samrani terjadi dalam pertandingan final SEA Games 2019 antara Timnas Indonesia dan Vietnam. Saat itu, Al-Samrani dianggap tidak tegas dalam memberikan hukuman kepada pemain Vietnam yang melakukan tackle brutal kepada pemain Timnas Indonesia U23, Evan Dimas. Salah satu insiden yang mencuat adalah ketika bek Vietnam, Doan Van Hau, menginjak kaki Evan Dimas hingga mengakibatkan cedera yang membuatnya tidak bisa melanjutkan pertandingan. Meskipun banyak pelanggaran keras yang dilakukan oleh pemain Vietnam, Al-Samrani tidak memberikan hukuman yang sesuai. Hal ini membuatnya mendapat kecaman dari publik sepak bola Indonesia. Meski demikian, pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Irak U23 bukan hanya sekadar tentang wasit kontroversial. Ini adalah pertarungan sengit antara dua tim yang berjuang untuk meraih posisi terbaik dalam turnamen ini dan juga memperebutkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Dua tim ini akan bertemu di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 malam. Pertandingan ini tidak hanya akan menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim, tetapi juga menjadi momen krusial bagi para pemain yang bercita-cita untuk mewakili negaranya di panggung internasional yang lebih besar, Olimpiade. Timnas Indonesia U23 yang dipimpin oleh pelatih berpengalaman, dan didukung oleh para pemain muda berbakat, telah menunjukkan performa yang mengesankan sepanjang turnamen ini. Dengan semangat juang yang tinggi, mereka berhasil melangkah hingga tahap ini dan siap memberikan perlawanan sengit kepada Irak U23. Di sisi lain, Irak U23 juga tidak boleh dianggap remeh. Mereka memiliki skuad yang solid dan kemampuan yang mumpuni dalam menghadapi tekanan. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi laga yang sengit dan penuh gairah, di mana kedua tim akan saling berusaha untuk meraih kemenangan demi meraih posisi tertinggi yang tersisa dalam turnamen ini. Dengan kehadiran wasit kontroversial seperti Al-Samrani, pertandingan ini tentu akan menjadi sorotan utama. Namun, bagi kedua tim, fokus mereka harus tetap terpaku pada lapangan dan mencoba untuk mengontrol permainan mereka sendiri. Mereka harus mengabaikan faktor eksternal dan berkonsentrasi sepenuhnya pada taktik dan strategi yang telah mereka susun untuk pertandingan ini. Pertarungan antara Timnas Indonesia U23 dan Irak U23 tidak hanya tentang meraih posisi tertinggi dalam turnamen ini, tetapi juga tentang memperjuangkan mimpi untuk mewakili negara mereka di Olimpiade Paris 2024. Kedua tim akan memberikan yang terbaik dalam pertandingan ini, dan semoga kita akan menyaksikan pertandingan yang memikat dan penuh gairah. Bagi para pencinta sepak bola, pertandingan ini akan menjadi momen yang tak terlupakan. Mereka akan menyaksikan duel sengit antara dua tim yang sama-sama berjuang keras untuk meraih kemenangan. Dan meskipun kehadiran wasit kontroversial mungkin menjadi sorotan utama, namun pada akhirnya, yang terpenting adalah kualitas permainan yang ditampilkan oleh kedua tim di lapangan. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan beri komentar dan sarannya. Terima kasih.